Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami akan belajar daripada firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati dan pemikiran kami, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami Tuhan dapat menerima dan mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 20 saudara. Demikian kebenaran firman. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, orang banyak munafik saudara. Ayat renungan kita hari ini berkata bahwa kita disebut pendusta atau pura-pura munafik jika kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci seseorang. Hal ini saudara kurang disadari dalam kehidupan keseharian. Kita menganggap bahwa mengasihi Tuhan tidak ada hubungannya dengan orang lain, apalagi orang yang telah merugikan kita. Bukankah sudah sepantasnya jika kita tidak mengasihinya? Kita lupa bahwa mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi orang lain, saudara. Membenci sesama adalah dosa di mata Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyampaikan hukum kasih, saudara. Hukum yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Amen. Hukum yang kedua, kasih kepada sesama. Derajat kasih kepada manusia harus sama dengan derajat kasih kepada Tuhan. Bahkan dalam mengasihi sesama, kita diminta untuk mengasihi seperti kepada diri sendiri. Jadi sangat serius saudara di mata Tuhan jika kita menyimpan kebencian kepada sesama kita. Kita tidak diminta untuk mengasihi orang baik saja, orang yang baik saja kepada kita, tapi kepada semua orang. Apakah orang itu baik atau sebaliknya? Kita diminta untuk mengasihinya, kita dilarang untuk membencinya. Saudara, jangan jadi orang munafik. Percuma kita menyanyi Aku mengasihi Engkau Tuhan, jika kita masih membenci saudara kita. Sia-sia kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan, jika kita masih menyimpan kesalahan sesama kita. Kita bukanlah umat kesayangan Tuhan jika kita masih menyembunyikan sakit hati kita, saudara. Semua itu sudah waktunya mulai saat ini. Saat saudara mendengar renungan ini, mengubur semua kebencian dalam-dalam. Tidak boleh lagi ada aroma kebencian, ada perasaan sakit hati, dendam yang masih menyala, saudara, kepada siapapun. Dan dalam hidup kita, simak baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan
Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kepura-puraan menghancurkan hidup. Saudaraku dikasihi Tuhan, dari ayat ini saudara, kita belajar bahwa sikap manusia, sikap munafik, kepura-puraan akan menghancurkan hidupnya. Akan menghancurkan hidupnya. Percuma saja kita rajin beribadah, kita terlibat dalam pelayanan, bahkan kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jika pada saat yang sama kita masih membenci saudara kita patut bersyukur. Firman Tuhan hari ini menegur setiap kita untuk memeriksa diri kita. Saudara, apakah masih ada kebencian, dendam kesumat, akar pahit yang masih bersembunyi di relung hati kita? Kita bisa menyembunyikan dari sesama kita, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Kita harus membereskannya sekarang juga, saudara, supaya hidup yang kekal tetap terpelihara dalam hidup kita. Dengan membenci sesama kita telah menjadi orang yang munafik. Bapak Ibu, belajarlah mengasihi sesama tanpa syarat seperti Tuhan telah mengasihi saudara. Belajarlah mengasihi sesama tanpa syarat seperti Tuhan telah mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas nasihat dan hikmat yang tercurah lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang menyadarkan dan mengingatkan kami supaya kehidupan kami tidak sia-sia oleh karena menyimpan akar pahit, sakit hati, dendam. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami bisa melepaskan pengampunan, menghilangkan segala akar pahit, dendam. Pagi hari ini Tuhan, kami undang kuasa-Mu Tuhan. Mampirlah di dalam hati setiap kami pendengar pagi hari ini. Kuasai dan perbaharuilah hati kami Tuhan. Kami mau seperti arahan daripada firman-Mu, supaya hidup kami ini berarti, supaya hidup kami ini berguna, supaya hidup kami ini tidak sia-sia, supaya kehidupan kami ini tidak menjadi kehidupan yang munafik. Tuhan Yesus, kami rindu supaya hidup kami tidak sia-sia. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami setiap Bapak Ibu para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Jamahan-Mu Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam hati setiap Bapak Ibu para pendengar pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, pengampunan, mengasihi sesama terjadi dan berkuasa atas kehidupan setiap Bapak Ibu para pendengar. Dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, kuasa-Mu bekerja bagi setiap para pendengar di pagi hari ini. Kuasai kami Tuhan dengan malaikat-Mu, lembutkan hati yang degil, supaya firman-Mu masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi setiap keluarga, Bapak Ibu, seluruh para pendengar pagi hari ini. Berkatilah Tuhan. Tanamkanlah isi hati-Mu Tuhan bagi setiap pribadi, seisi rumahnya, anak-anaknya, suami istri, oma opa, opung,
dari jiwa yang paling muda sampai jiwa yang paling tua, dalam seisi rumah Bapak Ibu para pendengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, jamalah tubuh yang sakit, sehingga yang sakit disembuhkan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu berkuasa atas seluruh umat-Mu. Amat terlebih khusus bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang berbeban berat Tuhan, berikan kekuatan. Berikan kemampuan untuk mereka dapat menanggungnya dan menyelesaikannya. Cakap di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Pagi hari ini kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan pimpinan kasih kuasa Roh Kudus dari kami mulai keluar rumah kami, ke tempat pekerjaan kami, dalam perjalanan kami, baik dalam tempat pekerjaan kami sampai kami pulang ke rumah kami masing-masing di sore hari bertemu dengan keluarga kami, anak-anak, istri, suami dan istri, bertemu dengan sukacita damai sejahtera yang daripada sorga. Terpuji termulialah Tuhan pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan kebenaran firman. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, demikian perjumpaan kita pada saat pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, menjaga dan memperhatikan, melihat semua anak-anaknya. Amin. Jangan khawatir, jangan bimbang, perbaharui setiap hati untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.